Assalamualaikum warahmatullah. Jarolong jaro jaro dua belas atuh jemalah. Jarolong jaro jaro jarolong siklo diadu ule maahlon lake bakware dumna. Di peta kota Banda Aceh, Penayong merupakan sebuah kampung kecil di pusat kota. Namun kawasan yang dikenal sebagai Kampung Cina ini memiliki histori yang sangat kuat dalam proses perkembangan kota Banda Aceh dari masa ke masa. Aceh, sebuah provinsi dengan gelar daerah istimewa yang sangat kuat menjalankan aturan syariah Islam. Gelar kota Serambi Mekah identik dengan cara masyarakat Aceh menjalankan kehidupannya sehari-hari. Sebagai ibu kota, Banda Aceh menjadi pusat pemerintahan dengan konsep kota yang kental dengan bangunan-bangunan ikonik yang Islami. Seluruh pilar kehidupan masyarakat Aceh berdasar pada syariah. Maka tak heran, ornamen-ornamen Islami menghiasi sudut kota di Aceh. Kendati hidup sebagai mayoritas, masyarakat Aceh dikenal dengan sikap toleran. Mereka dapat hidup berdampingan dan harmonis bersama kelompok-kelompok selain suku dan agamanya. Suasana itu terasa kental di Gampong Penayong. Interaksi dan tegur sapa antar umat menjadi pemandangan sehari-hari. Maka itulah, pada tahun 2021, Kementerian Agama Republik Indonesia melabeli Penayong dengan sebutan Gampung Sadar Kerukunan. Sejak zaman Kesultanan Samudra Pasai, Penayong memang merupakan lokasi yang disediakan Sultan untuk para pekerja-pekerja asal Tiongkok untuk bermukim dan bekerja. Pada abad ke-14, kedatangan warga Tiongkok di Banda Aceh disambut baik oleh kaum pribumi pada saat itu. Kedatangan mereka secara berkelompok menggunakan perahu-perahu besar. Umumnya mereka datang sebagai pedagang dan pekerja. Seiring waktu, banyak dari mereka memilih menetap dan bekerja sesuai dengan keahliannya. Sikap orang Aceh yang ramah dan terbuka membuat para pendatang-pendatang ini merasa nyaman dan secara bergelombang mereka terus berdatangan dan menetap di Penayong hingga sekarang. Ya, kalau sambutan cukup baik ya, baik sekali. Khususnya di Indonesia ya, hampir seluruh Indonesia menerima masyarakat Tionghoa ini itu secara baik. Ya kalau di Aceh malah kalau menurut cerita, tapi kerajaan menyiapkan lokasi tertentu untuk kedatangan mereka. Ya, seperti di Penayong ini. Penayong ini kan disebut sebagai daerah pecinan ya, daerahnya orang-orang Tionghoa. Nah itu memang menurut cerita itu lokasi yang disediakan oleh raja untuk tempat mereka berlindung, tempat mereka menjalani kehidupannya. Gitu. Awalnya memang kita mendengar bahwasanya mereka keluar dari Tiongkok itu kan seperti pedagang musiman segala macam. Ya sebenarnya itu kalau menurut saya sih prediksi saya itu hanya cerita-cerita yang sebenarnya seperti orang tua saya, kakek saya.
memang mereka itu ingin keluar dari sana untuk mencari kehidupan yang lebih baik, ya, karena kondisi sana pada saat itu memang sangat tidak baik. Maka Sheng Hu menyebarkan sayapnya atau mengembangkan diplomasi dan komunikasi dengan dunia luar, baik ke Asia Tenggara, Asia Tengah, Timur Tengah, sampai ke seluruh dunia. Dari riwayatnya, Penayung disebut sebagai wilayah pemukiman tertua di Banda Aceh. Di zaman Belanda, wilayah ini memang didesain menjadi pecinan dan pusat bisnis di wilayah Banda Aceh. Terminologi penayung sendiri berasal dari kata pemayung, yang berarti payung yang memayungi. Di zaman dulu, kampung ini ditumbuhi banyak pohon-pohon besar tempat berteduh dan beristirahat para pekerja. Seiring waktu, sebutan pemayung bergeser menjadi penayung hingga sekarang. Terdapat beberapa versi soal muasal nama ini. Namun lepas dari itu, penayung kini menjelma menjadi sebuah simbol kemajemukan yang mengagumkan di Aceh. Kalau penayung itu saya lebih meyakini apa yang disampaikan oleh salah seorang guru kita di UIN Araniri, Pak Rani, ya, bahwa saya penayung itu adalah diambil dari bahasa Aceh, pemayung. Jadi artinya memayungi. Tadi mungkin di awal kita ada sampaikan bahwa saya kedatangan orang asing ke Aceh, khususnya orang Tionghoa, itu kan disediakan tempat oleh raja. Jadi tempat itu adalah di daerah sini. Nah, daerah sini jadi lahir disebut bahwasanya raja memberikan daerah, ya, menaungi, memayungi untuk mereka yang datang dari luar. Jadi sehingga tersebulah bahwasanya itu penayung. Ya biasalah kalau bahasa logatnya orang Chinese ini kan beda-beda ya, jadinya menjadi penayung. Penayung itu pupayung. Jadi pupayung itu ada pupayung, ada karena itu pusat kerajaan, ada dari Turki di Bitai, yang mana ada dari Tiongkok, ada dari India, ada dari mana-mana waktu itu. Nah, banyak versi-versi lain, cerita-cerita lain, ya, cerita versi lain yang menyatakan itu penayung. Tapi saya sih sepertinya lebih tertarik dengan bahasa pemayung itu, penayung lebih tepat dia. Secara administratif, dulunya wilayah Penayung sangat luas hingga ke kawasan Lampulo yang disebut Ujung Penayung. Penayung mengalami proses pemekaran wilayah sejak 1958, dan pada tahun itu, kampung pertama yang terpisah menjadi Gampung Lamdingin. Kini Gampung Penayung telah dimekarkan menjadi 5 gampung administratif yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Kuta Alam, yaitu Gampung Mulia, Gampung Lampulo, Gampung Lamdingin, Gampung Laksana, dan Gampung Keramat. Luas wilayah Penayung tinggal menjadi 36,6 hektar yang dihuni sekitar 724 kepala keluarga dengan komposisi Islam 25% dan 75% variasi agama dan suku lainnya. Jumlah tersebut juga terdiri dari komposisi etnik yang majemuk. Namun menariknya, semua penduduk Penayung selalu rukun tanpa sikap diskriminatif pada satu sama lain. Pembauran ini karena berbaul begitu saja, saya lihat tidak ada menjadi satu halangan, dimana karena ini kan kebiasaan kita berinteraksi dengan dagang. Jadi pergaulan dagang lah yang muncul, kami melihat di situ. Artinya saling berkomunikasi, saling berinteraksi, saling bekerja sama, dan saling menguntungkan. Jadi rasa-rasanya pembauran itu muncul akibat adanya transaksi dagang dan komunikasi yang antara pedagang dan penduduk kita di sini, saya rasa demikian.
Penayong sejak dulu memang terkenal sebagai salah satu sentra perdagangan yang populer di dunia. Politik dagang Kesultanan Aceh dikenal selalu terbuka pada pedagang asing. Rasa aman dan tentram yang diberikan Kesultanan membuat hubungan dagang antara Aceh dan pedagang asing terus berkembang. Hubungan baik itu tak sebatas berdagang, namun keduanya saling mempelajari budaya. Salah satunya, ketika armada kapal pedagang Tiongkok Laksamana Cheng Ho berkunjung ke kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara pada tahun 1415. Cheng Ho yang beragama Islam disambut hangat sebagai tamu istimewa. Dan sebagai bentuk balasan, Cheng Ho menghadiahkan kepada kerajaan sebuah lonceng besar yang diberi nama Lonceng Cakradonia, yang hingga kini lonceng tersebut masih tersimpan utuh di Komplek Museum Aceh. Cara mereka nyampe ke mana-mana itu ya pastinya zaman dulu ya pakai laut, ya pakai kapal. Jadi mereka datang secara rombongan, dan mereka kadang mengikuti kapal-kapal yang memang sudah disiapkan lah. Apalagi pada saat itu zaman di Nusantara ini kan zamannya Belanda ya. Jadi mereka itu pun sekaligus merekrut tenaga kerja yang untuk dipekerjakan di Nusantara ini, di Indonesia. Gitu. Kita lihat dengan perkembangan Cheng Ho datang, kita lihat di sekarang 1415 itu beliau juga seorang tokoh yang sangat luar biasa untuk datang ke Aceh, tokoh yang disambut baik sebagai tokoh Islam di kita, dan Sultan Iskandar Muda kita melihat sejarah juga sangat welcome dengan Cheng Ho. Jadi pembohongan itu terjadi dan selanjutnya sejalin dengan mesra di antara pribumi dengan penduduk orang kita dari Cina. Kalau kita ya lonceng Cakradonya, lonceng Cakradonya. Nah itu memang sudah hampir seluruh dunia yang mereka yang konsentrasi kepada sejarah Cheng Ho, mereka sangat tahu bahwa Cheng Ho itu sudah pernah datang ke Aceh dan meninggalkan itu artefaknya, ya itu lonceng Cakradonya. Nah itu pada saat itu beliau memberikan kepada Kerajaan Pasai. Jadi setelah itu baru jatuh ke tangannya Iskandar Muda, sehingga ada terletak di Banda Aceh. Gitu. Jadi perjalanan Cheng Ho itu sangat panjang sekali. Ya, mereka udah bolak-balik dan bahkan kemarin kita cerita-cerita bahwa setiap kedatangan beliau dia harus mampir ke Sabang, ke Pulau W. Jadi di sana dia untuk mengumpulkan menampung air bersih, mengambil air bersih untuk kebutuhan pasukannya. Setelah komunikasi yang harmonis ini, dinasti Ming ini adalah sebagai kerajaan, kalau dikatakan dalam beberapa referensi, adalah kerajaan bernuansa Islam. Dan pergi berlayar kemari, Cheng Ho membawa juga pasukan-pasukan yang berbagai budaya. Akhirnya singgah ke Samudra Pasai. Setelah singgah ke Samudra Pasai, jadi singgah di Pasai waktu itu Raja Zainal Abidin, kerajaan Pasai. Kemudian ada familinya. Setelah Cheng Ho singgah di Pasai, menjalinlah diplomasi dengan kerajaan Pasai abad ke-16. Nah, setelah itu Zainal Abidin itu atau Raja Pasai itu mengirim familinya yang namanya Zainal Abidin ke Nanjing. Di Nanjing itu ada sejarahnya bahwa diplomat-diplomat yang meninggal di sana adalah dikemudikan di kerajaan Nanjing di puncak gunung. Saya sudah sampai ke sana tapi dilarang pergi ke sana. Saat bencana tsunami 2004 yang meluluh lantakan Aceh,
kawasan Penayung tak luput dari kehancuran. Tak hanya menghancurkan kerusakan fisik, tsunami juga menghentikan kegiatan perdagangan dan ekonomi di wilayah tersebut dalam kurun waktu yang cukup lama. Pasca tsunami, masyarakat Tionghoa itu pulang ke Aceh ya. Jadi apapun kondisi, jadi masyarakat Tionghoa itu seperti yang masih mencintai daerahnya lah Aceh. Jadi waktu itu kami pulang ya dari Medan, kami mendirikan posko di sini di Jalan Tepikolen di Biara Dharma Bakti, dan kita saat itu melakukan program pembersihan kota waktu itu. Jadi ada dana dari luar yang menghimbau kepada masyarakat Tionghoa untuk bersama-sama dengan masyarakat Aceh untuk membersihkan kota Banda Aceh, khususnya di daerah Penayung, karena di daerah konsentrasi daerah bisnis kita. Jadi parit-parit dan kesumbat kita bersihkan. Nah kemudian kita mendirikan posko. Jadi posko bantuan di sana juga. Nah di sana terjadi proses seperti bantuan sandang dan pangan ada di sana, dan kemudian bantuan untuk pembangunan atau rehab rekon rumah-rumah yang hancur. Insya Allah mudah-mudahan kalau di Aceh itu kebebasan beragama itu tidak ada, maksudnya di satu patokan. Karena di Aceh ini kita itu beragama ini tidak ada yang membatasi. Jadi memang keragaman itu sangat-sangat bagus di Aceh ini, tidak ada hambatan atau apapun. Mau dia Kristen, mau Buddha, mau Konghucu, alhamdulillah semua berjalan lancar di Aceh. Jadi intinya, substansinya komunikasi antar budaya di Aceh ini sesungguhnya tidak ada masalah. Karena di Aceh menganut adalah Islam yang kafah, Islam yang wasata, dan Islam yang tasawuf. Nah, 1997 saya berumah tangga. Setelah berumah tangga, setelah itu saya mengajak keluarga untuk masuk Islam. Tapi ternyata keluarga saya itu dari Kristen, dia itu dari Protestan, jadi makanya terhalang di situ. Yang kita lihat sekarang untuk di Aceh ini, untuk kehidupan melakukan ibadah keagamaan fine-fine aja, baik-baik saja. Ya, tidak ada hal-hal yang mungkin secara kasat mata masyarakat Tionghoa atau masyarakat yang agama selain Islam ya itu mungkin dilakukan pelarangan atau segala macam, itu nggak ada. Setelah zaman reformasi kan kita diizinkan ya untuk melakukan kegiatan masalah, seperti kita bisa membuat perkumpulan. Jadi pada saat itu di Aceh kita bentuklah Yayasan HK. Nah, Yayasan HK ini pada saat pertama kita buka itu kita sudah punya visi misi, artinya kita ingin semua kegiatan kita itu melibatkan seluruh unsur masyarakat yang ada di Aceh. Jadi bukan hanya masyarakat Tionghoa saja, baik dalam bidang pendidikan, baik di dalam bidang seni budaya sampai ke olahraga dan lain sebagainya.
Nah, sehingga semenjak berdirinya HK Aceh ini, ya, kegiatan kita semua yang kita lakukan itu hampir seluruhnya kita melibatkan segala komponen lah, segala komponen. Oh tidak ada, semua itu berlancar. Karena mereka dari dulu saya udah memberitahu pada mereka bahwasannya barongsai itu bukan agama, itu adalah tradisi. Tradisi karena di Aceh ini kan supaya adanya barongsai itu kan adalah investor yang masuk, tidak ada lagi yang takut di Aceh. Di awal berdirinya HK kita sudah waktu itu kita dirikan salah satu cabang olahraga sekarang yaitu wushu. Wushu, dan sampai hari ini wushu menjadi cabang olahraga yang boleh dikatakan sangat digemari dan menjadi, kalau di Aceh malah menjadi unggulan lah sekarang. Saya selaku diskusi kampung juga tidak ada pernah ada bersinggungan dengan para pihak antara penduduk etnis Cina dengan kita, dan saling bekerja sama baik sosial maupun kegiatan-kegiatan lain, gotong royong, kepengurusan kampung terlibat juga, semua unsur. Jadi tidak ada pembatasan. Maka juga di tempat saya semasa saya di kecil Kampung Penayung ini selalu berharap untuk menjalin kerukunan dan saling toleransi kita bersama. Dan alhamdulillah kita hari ini ditunjuk sebagai kampung sadar kerukunan oleh pemenang. Karena Kampung Penayung ini kan kampung pluralis. Semua etnis, semua ada, semua suku ada di Penayung. Jadi kita mencoba semua itu menjadi satu kesatuan untuk membangun Penayung dengan terhormat dan baik. Itu seputar Jalan Ayan itu memang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, dan itu tidak ada perubahan lagi. Yang siapapun yang akan menghuni di tempat itu, pemerintah sudah menyatakan tidak dibenarkan untuk merubah bentuk. Jadi tetap kita perlakukan sebagai kampung tua atau sebagai ikon Cinaton. Sampai hari ini kita belum mendapatkan yang pasti nama Penayung tersebut. Namun apapun ceritanya, Penayung ini memang menjadi ikon, ya, ikon kota Banda Aceh, ya, karena ini memang daerah sentralnya komunitas orang Tionghoa. Jadi artinya kalau misalnya masyarakat Tionghoa yang ada di seluruh dunia, ya, bukan hanya di Sumatera. Kalau mereka datang ke Aceh itu mereka wajib datang kemari ke daerah Penayung ini, karena kita punya pasar tradisional untuk sarapan pagi, tempat berkumpul masyarakat Tionghoa di sana. Jadi mereka bisa bercerita banyak, menggali data, ya, bertanya kepada mereka senior-senior yang sering berkumpul di sana. Jadi ya mereka sepertinya kalau udah datang ke pasar itu mereka merasa suatu kenikmatan yang berbeda. Kampung Penayung yang terus berkembang sangat baik hingga sekarang telah melewati banyak masa dan berhasil keluar dari berbagai situasi yang sulit. Namun, di tempat ini, satu hal yang tetap kuat dan terjaga, yaitu sikap kerukunan dan toleransi dalam kemajemukan. Satu sikap yang sangat kita harapkan dapat juga berlaku di Nusantara ini.